Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Darmawan. Berikut tugas video presentasi terkait pemanfaatan AI dalam beberapa cabang ilmu. Sebelumnya, mohon maaf karena saya tidak ada informasi kontak mahasiswa lain, sehingga saya mengerjakannya secara individu. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah cabang ilmu data mining. Pemanfaatan dalam eksplorasi pola data. Data mining memungkinkan pengguna kecerdasan buatan untuk menggali dan mengidentifikasi pola-pola tersembunyi dalam dataset yang besar. Berikut analisis tren bisnis. Dengan algoritma machine learning, data mining membantu organisasi mengidentifikasi tren bisnis, memahami perilaku pelanggan atau user, dan meningkatkan strategi pemasaran. Berikut untuk pemanfaatan pengambilan keputusan informatif. Keberhasilan bisnis dan pengambilan keputusan strategis didukung oleh data mining yang memberikan wawasan berharga dari informasi yang terdapat dalam data. Baik, yang kedua ada bidang text mining. Dimanfaatkan dalam analisis teks dokumen. Text mining fokus pada analisis struktur kalimat, mendeteksi sentimen, dan mengidentifikasi entitas paling penting dalam teks dokumen. Penerapan di industri kesehatan. Dalam bidang kesehatan, text mining dapat digunakan untuk memahami tren penyakit, mengidentifikasi penelitian terbaru, dan meningkatkan manajemen informasi medis. Pemanfaatan untuk optimasi keputusan berbasis teks. Text mining membantu organisasi mengekstrak informasi penting dari dokumen besar, memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan data teks yang terstruktur. Yang berikutnya ada di bidang web mining. Dimanfaatkan untuk identifikasi pola navigasi pengguna. Web mining menggunakan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi pola navigasi pengguna, memberikan wawasan berharga tentang perilaku online. Pemanfaatan analisis preferensi konsumen. Dalam e-commerce, web mining membantu menyusun rekomendasi produk yang personal, meningkatkan pengalaman belanja online. Ekstraksi pengetahuan dari sumber online. Algoritma machine learning pada web mining membantu menggali informasi berharga dari berbagai sumber online, mendukung pengambilan keputusan berbasis data web untuk kebutuhan user atau konsumen. Berikutnya, jaringan saraf tiruan. Dimanfaatkan untuk model matematis terinspirasi oleh otak. Jaringan saraf tiruan adalah model matematis yang terinspirasi dari struktur otak manusia. Berikutnya, aplikasi dalam otomasi industri. Jaringan saraf tiruan dapat digunakan dalam otomasi industri untuk memprediksi kegagalan peralatan, meningkatkan efisiensi produksi, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang ketiga, pengenalan pola dan prediksi. Jaringan saraf tiruan menemukan aplikasi dalam pengenalan pola dan prediksi, menjadikannya solusi yang fleksibel untuk berbagai masalah kecerdasan buatan. Untuk cabang ilmu berikutnya yaitu algoritma genetika. Dimanfaatkan untuk inspirasi dari evolusi alami. Algoritma genetika mengambil inspirasi dari proses evolusi alami untuk menemukan solusi optimal dalam ruang pencarian besar. Selanjutnya, penyelesaian masalah optimasi kompleks. Algoritma genetika dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi kompleks seperti perencanaan rute logistik dalam traveling salesman problem.
Berikutnya, seleksi alam dan rekombinasi genetik. Melibatkan konsep seleksi alam dan rekombinasi genetik, algoritma genetika membantu mencari solusi mendekati optimal dalam waktu relatif yang sangat singkat. Untuk cabang ilmu berikutnya yaitu fuzzy logic. Dimanfaatkan untuk penanganan ketidakpastian. Fuzzy logic memungkinkan penanganan ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan. Adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Dalam sistem kendali suhu ruangan, fuzzy logic memungkinkan adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan keadaan lingkungan dan preferensi pengguna. Berikutnya, variabel dengan nilai di antara dua kebenaran. Fuzzy logic memperbolehkan variabel-variabel untuk memiliki nilai di antara dua nilai kebenaran, meningkatkan fleksibilitas dalam sistem kendali cerdas. Berikutnya yaitu cabang ilmu sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan berikut untuk pemanfaatan analisis data untuk pengambilan keputusan. Sistem pendukung keputusan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menganalisis data dan memberikan informasi yang relevan. Pemanfaatan selanjutnya, penyajian opsi keputusan. Sistem pengambilan keputusan memberikan opsi keputusan dan menyajikan informasi yang relevan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengambilan keputusan. Berikutnya, penerapan di bidang bisnis. Dalam perencanaan strategis bisnis, sistem pengambilan keputusan membantu manajer atau stakeholder yang lain menyusun rencana aksi berdasarkan evaluasi risiko dan peluang. Berikut, cabang ilmu berikutnya adalah robotika. Pemanfaatan dalam bidang cabang ilmu robotika yaitu yang pertama, meningkatkan interaksi robot dengan lingkungannya. Kecerdasan buatan dalam robotika meningkatkan kemampuan robot untuk berinteraksi dengan lingkungan dan manusia. Selanjutnya, robot yang bisa belajar dari pengalaman. Robot cerdas dapat belajar dari pengalaman, menyesuaikan perilaku mereka berdasarkan informasi yang mereka peroleh secara visual. Selanjutnya, aplikasi multi-industri. Memanfaatkan robotika cerdas dapat ditemukan dalam berbagai industri, seperti manufaktur, layanan kesehatan, dan eksplorasi luar angkasa. Selanjutnya, cabang ilmu selanjutnya adalah sistem pakar. Dimanfaatkan dalam proses aplikasi cerdas buatan. Sistem pakar merupakan aplikasi kecerdasan buatan yang dirancang untuk menyimpan dan menerapkan pengetahuan manusia dalam suatu domain tertentu. Selanjutnya, pemberian saran dan solusi. Sistem pakar dapat memberikan saran atau solusi berdasarkan informasi yang dimasukkan dan pengetahuan yang dimilikinya. Selanjutnya, contoh di bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, sistem pakar membantu mendiagnosis penyakit, memberikan rekomendasi perawat, dan memberikan informasi tentang obat-obatan. Yang terakhir, cabang ilmu Traveling Salesman Problem atau TSP. Yang pertama, penerapan algoritma genetika. Algoritma genetika dapat digunakan untuk menghasilkan solusi yang mendekati optimal dalam menentukan rute terpendek bagi seorang salesperson yang harus mengunjungi sejumlah titik penjualan. Dengan menerapkan konsep seleksi alam dan rekomendasi genetik, algoritma ini dapat menemukan solusi yang efisien dan meminimalkan biaya perjalanan. Selanjutnya,
optimasi rute logistik dengan machine learning. Algoritma machine learning dapat menganalisis pola lalu lintas, kondisi cuaca, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perjalanan dengan memperhitungkan variabel-variabel ini. Sistem dapat menghasilkan rute terbaik berdasarkan kondisi aktual, meningkatkan efisiensi perjalanan, dan mengurangi waktu tempuh. Berikut presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.